Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sama-sama menyimak Alkitab kita. Kita membuka di dalam Kisah Para Rasul 4, kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Puji Tuhan. Ya, dalam pembacaan kita hari ini Bapak Ibu yaitu tentang pelayanan dari Petrus dan Yohanes, di mana pelayanan mereka setelah kebangkitan dari Tuhan Yesus naik ke sorga, maka seluruh murid-muridnya Tuhan mereka melaksanakan pelayanan untuk menginjil, untuk memberitakan tentang Yesus Kristus itu. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu Yesus satu-satunya. Nah, Petrus dan Yohanes ketika dia melayani banyak jiwa, tentu saja pelayanannya itu tidak berjalan dengan mulus. Pelayanannya disertai dengan tantangan-tantangan karena ternyata lewat pelayanan dan pemberitaan Petrus dan Yohanes tidak semua orang menerima pengajaran mereka. Pengajaran mengenai siapakah Yesus, pengajaran tentang kuasa daripada nama Yesus. Nah, di sini dikatakan tantangannya adalah justru dari pemimpin-pemimpin Yahudi, dari orang-orang Yahudi, imam-imam, dan juga orang-orang Saduki yang mendatangi dia melarang keras. Karena apa? Ketika Petrus dan Yohanes melayani, ternyata dikatakan semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Tadi dikatakan ayat yang keempat, jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki, hanya laki-laki saja. Nah, karena pelayanan Petrus dan Yohanes adalah pelayanan yang dipimpin Roh Kudus, pelayanan yang disertai dengan kuasa Yesus, maka pelayanannya benar-benar memberikan dampak. Karena yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes adalah mengenai Yesus. Yesus adalah satu-satunya. Ini yang ditekankan di dalam pelayanan Petrus dan Yohanes. Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang telah mati dan bangkit naik ke sorga, dan dia menjadi juru selamat dunia. Satu-satunya artinya tidak ada yang lain. Hanya Yesus satu-satunya yang punya kuasa di bumi dan di sorga. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar bahwa Yesus sebagai satu-satunya Allah, sebagai satu-satunya yang berkuasa, itu membuktikan kuasanya, membuktikan keilahiannya. Nah, yang pertama, apa bukti dari kuasa dan keilahian daripada Yesus, bahwa Yesus memang adalah satu-satunya atas segala sesuatu ya. Yang pertama di ayat yang kedua dan ayat yang ke-10, yaitu Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang mati dan bangkit. Kalau manusia dia mati selamanya.
Kalau manusia dia mati tidak akan hidup lagi. Banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yesus itu manusia biasa. Atau mungkin mereka juga ada yang menganggap Yesus itu hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Tetapi kita belajar bagaimanakah waktu kita beriman kepada Tuhan, Yesus adalah satu-satunya, maka kita percaya Yesus satu-satunya Tuhan yang mati dan dia bangkit kembali. Yang kedua, ayat 7 dan ayat 24. Ayat 7 dan ayat 24 di sana menekankan bahwa Yesus satu-satunya yang berkuasa di bumi dan di sorga. Terbukti apa Bapak Ibu? Ketika dia menyembuhkan orang sakit, ketika dia mengampuni orang yang berdosa, ini membuktikan bahwa dia punya kuasa untuk di dunia ini, juga dia berkuasa mengampuni orang yang bisa masuk kepada kerajaan kekal, yaitu di sorga nanti. Ini adalah janji pengharapan sekaligus menekankan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mengimani dengan sungguh, percaya dengan sungguh bahwa orang yang percaya itu meyakini hanya Yesus satu-satunya yang punya kuasa baik di bumi maupun di sorga. Yang ketiga di ayat yang ke-9 ya. Di ayat yang ke-9. Ketika Petrus dan Yohanes diperiksa, di sana dikatakan bahwa demikian bunyi firman Tuhan ya. Kita akan baca, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ayat 10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaretlah yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Waktu Petrus dan Yohanes dia berdoa dalam nama Yesus, orang yang sakit disembuhkan. Ini membuktikan bahwa hanya nama Yesus, hanya Yesus satu-satunya penyembuh yang ajaib. Dunia ada kuasa-kuasa kegelapan yang juga mungkin bisa menyembuhkan, tetapi mereka tentu saja minta imbal balik saudara. Tetapi kalau penyembuh yang ajaib, yaitu penyembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak minta tumbal, Tuhan Yesus tidak minta ganti. Hanya kita yang mengalami mujizat, kita harus memberikan penyembahan, penghormatan, pujian kepada Tuhan ya. Jadi bahwa hanya Yesus satu-satunya penyembuh yang ajaib dan penuh kuasa itu. Yang keempat bahwa Yesus sebagai Allah membuktikan kuasa dan keilahiannya, yaitu di dalam ayat yang ke-12 ya. Poin yang keempat ayat yang ke-12. Ayat 12 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu, Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Karena di sini dikatakan bahwa hanya nama Yesus Kristus yang diberikan Allah di bawah kolong langit ini yang bisa mendatangkan keselamatan. Baik kita selamat di dunia, kita juga memiliki terlebih lagi keselamatan kekal ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu kalau Petrus dan Yohanes memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya, maka kita yang percaya kepadanya, kalau kita beriman bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, maka kita beriman itu harus menghidupi iman itu dan bertindak sesuai dengan iman kita itu kepada Tuhan. Lalu tindakan kita, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus sujud menyembah kepada Tuhan. Hanya kepada Yesus kita menyembah dan kita menghormati Dia, karena Dia yang punya kuasa di bumi dan di sorga. Dan jangan berpaling dari Dia, karena hanya Dia yang menyelamatkan kita. Jangan menduakan Dia dengan berhala, dengan yang lainnya.
Jangan. Karena apa? Kita punya iman, kita mempercayai bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya yang bisa kita harapkan dan kita percayai. Karena itulah kita membawa seluruh hidup kita hormat akan Dia, menyembah akan Dia, dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita. Roma 16 ayat yang ke-27. Roma 16 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan bahwa Dia satu-satunya Allah. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, bukan Allah yang salah. Dia Allah yang benar. Oleh karena itu kita membawa hidup kita dengan segala kehormatan kita kepada Tuhan, segala kemuliaan kita hanya kita berikan kepada Dia, karena Dia layak disembah, layak dipuji, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, satu-satunya Tuhan dan juru selamat bagi kita yang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, kiranya iman kita semakin diperkuat, iman kita terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang mau menjadi Tuhan dan juru selamat kami. Engkau yang rela mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami, supaya setiap kami yang percaya kepada Tuhan mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah di dalam hidup kami, yang sudah menyelamatkan kami, berkorban bagi kami, mati dan bangkit buat kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tambah-tambahkan iman percaya kami semakin teguh di dalam Engkau, agar kami tidak menduakan Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan, tetapi kami menghormati, memuliakan, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Mereka juga boleh menjadi umat yang percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ya Tuhan, terima kasih Engkau meneguhkan keluarga besar GPDI LCD sampai pada kesudahan, sehingga keluarga besar GPDI LCD Magelang tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dipermuliakanlah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami terima firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Amin.